Oke guys, balik lagi di channel Teknoza ID, dan kali ini akhirnya saya kedatangan paket pembelian dari Infinix Indonesia, yaitu Infinix Hot 10s. Smartphone ini dijual dengan harga Rp1.900.000 untuk varian storage 128GB di Lazada, dan tersedia juga varian yang lebih rendah yang di video ini. Ini varian 64GB yang dijual di Shopee dengan harga Rp1.700.000. Apa yang menarik dari Infinix kali ini? Tentu aja pertama karena salah satunya mereka bekerjasama dengan Mobile Legends, setelah sebelumnya di seri Infinix Note 8 atau Note 8 sempat juga bekerjasama dengan Mobile Legends. Ya, jadi tampilannya kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Tampilannya lebih fresh karena Infinix biasanya warnanya hijau. Untuk di box kiri kanannya ada tulisan Legendary, dan di bagian bawahnya ada keterangan-keterangan IMEI, dan warnanya yang saya ambil adalah varian warna hitam. Untuk bagian belakangnya teman-teman bisa cek juga di sini beberapa selling point yang cukup bikin ngiler di harganya yang nggak sampai 2 juta. Apalagi saya ambil varian yang paling rendah 1,7 juta. Ini sangat bisa bersaing sama Realme Narzo 30e maupun Poco M3 atau Redmi 9T, ataupun ya range harga di bawah 2 jutaan untuk kompetitor-kompetitor lainnya. Ya, highlight yang penting-penting aja. Prosesornya menarik, pakai Helio G85 yang memang terkenal udah bagus banget buat kelas harganya, karena gamingnya juga oke dan komputasinya juga cukup bagus. Kemudian ada 48 megapiksel, dan ini kameranya udah triple ya, bukan dual kamera seperti di Narzo 30e, tapi triple kamera 48 megapiksel. Killer lainnya adalah layarnya 90Hz, meskipun ya masih di resolusi HD+. Nanti kita lihat apakah layarnya cukup terang, brightness peaknya cukup terang atau enggak. Terakhir yang menarik juga di sini baterainya 6000 mAh, dan dia punya fitur Ultimate Gaming Booster, dan ya ada face unlock dan juga fingerprint scanner. Nanti kita lihat yang lebih komplitnya seperti apa. So langsung aja kita buka kardusnya. Nah, begitu dibuka langsung disambut juga sama smartphone-nya yang pakai stiker Mobile Legends. Ya, jadi tampilannya sama, bahkan lebih rame warnanya. Jadi ya ini dia tampilannya langsung di stiker ya. Ini masih segel, dan kita kesampingin dulu apa aja di dalam kardusnya. Ya, ini kompartemen pertama ada SIM ejector. Ini dibuka, kita dapat, wah ini nih soft case. Sorry, ini bukan soft case ya, ini hard case. Tuh teman-teman bisa lihat, ini hard case. Biasanya dapatnya soft case, dan ini dapatnya hard case. Jadi kita dapat screen protector plastik standar, jadi harus pasang sendiri. Infinix kayak gitu, dari Infinix Note 7, Note 8 semuanya harus pasang sendiri. Ada semacam booklet atau kartu welcome to join X Club, dan terakhir kita punya kartu garansi dan manual book. Kita dapat emblem Mobile Legends. Di sini ada tulisan 515 Infinix eSport. Kabel chargernya sayangnya masih micro USB. Ini sama dengan Infinix Note 7 ya. Dan terakhir di sini yang cukup bikin saya kaget, dengan baterai yang 6000 mAh. Chargernya cuma charger 5 volt 2 ampere alias 10 watt. Ini ngecasnya pasti lama banget. Kenapa? Ini kecil banget nih teman-teman, nggak bisa dibuka pula, agak keras. Nggak apa-apa, kita nggak akan pakai. Ini kecil banget. Nanti kita cek apakah pakai charger 18 watt dari third party charger, apakah kompatibel ya. Udah, ini aja, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita beresin dulu dan kita fokus ke smartphone-nya, Infinix Hot 10s. Ini dia tampilannya backdoor dari Infinix Hot 10s. Jadi bahannya ini plastik polikarbonat ya. Bahannya plastik polikarbonat, dan karena saya ambil warna hitam, jadi memang special editionnya ada di warna hitam. Ada tulisan gede Legendary
warna grey, Infinix dan logo Mobile Legends. Tulisannya sih sebenarnya mirip-mirip sama mungkin sama Realme ya, Realme 8 series yang dia tulipnya gede banget, tapi menurut saya di sini Infinix sedikit lebih kalem karena warnanya tuh lebih apa ya? Lebih halus ya, nggak terlalu mencolok warnanya seperti di Realme 8 series. Kemudian di sini juga dilihat yang agak sedikit mungkin nanti banyak yang komen kok masih model fingerprint scanner lama ya, tapi ya karena harganya juga murah, apalagi saya ambil yang varian terendahnya 1,7 juta ya, masih bisa dimaklumin fingerprintnya ada di belakang. Kemudian yang menarik juga di sini ada modul desain triple kamera belakangnya ya. Ini kameranya mirip kayak Realme Narzo 30E sih, cuman bedanya ada aksen tulisan AI Super Nightscape dan ada 4 buah LED flash ya. Kameranya sendiri cuma ada 3 dan sensor utamanya 48 megapiksel ya, 48 megapiksel kamera utama, terus ada portrait dan AI kamera, jadi dia nggak punya ultra wide angle. Untuk posisi sebelah kanan ada tombol volume up and down dan tombol power. Di sebelah kirinya ada slot SIM tray yang harusnya Infinix biasanya triple slot. Kita cek ya, triple slot ya, jadi 64 GB nya udah pasti bakal saya tambahin eksternal micro SD mungkin 32 atau 64 GB karena saya mau coba jadiin smartphone ini smartphone kedua saya. Di bagian bawahnya juga mungkin karena tadi kita udah lihat kabel chargernya, jadi masih micro USB, sama persis dengan Infinix Note 7 ya. Smartphone Infinix Note 7 itu cukup laku di pasaran, tapi dia masih pakai port micro USB, single speaker, dan juga ada jack audio. Oh ya, di dalam paket Hot 10s saya nggak nemu, ada yang hilang ya, kita nggak nemu earphone. Jadi ya sudah, nggak apa-apa lah, karena seri Hot memang posisinya ada di bawah seri Zero dan juga seri Note. Oke, jadi sekarang kita masuk ke home screen dan saya udah selesai melakukan setup. Jadi ya ini dia tampilan home screen perdana dari Infinix Hot 10s ya. Tampilannya kayak gini. Jadi pertama kita mau cek dulu di about phone-nya. Ya, jadi Infinix Hot 10s ini basisnya Android 11 ya, basisnya Android di sini basisnya Android 11. Basisnya Android 11 dengan XOS versi 7.6. Untuk software update-nya ya, terakhir security patch-nya di 5 Maret 2021. Jadi belum ada update software perdana untuk Infinix Hot 10s. Terus kita juga mau lihat storage-nya, sisa storage dari ya, sisanya ini. Sisanya dari total 64 GB ada sisa 47,6 GB yang kita bisa pakai untuk install aplikasi ataupun file-file media lainnya. Dan di sini posisinya saya udah install Antutu Benchmark versi 9 terbaru. Oke. Terus kita mau lihat juga untuk refresh rate 90 Hz nya apakah benar. Jadi ini saya rasa memang dia lebih smooth ya, lebih smooth dibandingkan layar 90 Hz. Kita coba cek di sini ya. Di sini ada screen refresh rate, jadi bisa ditaruh di auto switch, bisa juga di keep di 90 Hz. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini bisa di keep, dia mantang terus di 90 Hz, atau kita juga bisa taruh dia di auto switch refresh rate, tapi saya akan taruh terus di 90 Hz aja supaya lebih nyaman. Oke. Nah, ini kita akan lihat di sini bahwa ya saya memang kurang suka sama XOS dari bawaan Infinix ya.
Nah, tampilannya kayak gini nih. Pasti di atas ini selalu ada instant apps yang tampilannya menurut saya sih ngeganggu, dan icon-iconnya tuh UI-nya kayak kurang rapih gitu ya. Kita swipe begini, terus kalau mau back harus tekan ini. Tuh, backnya harus tekan ini. Jadi kurang intuitif dan tampilannya juga saya kurang suka. Jadi biasanya kalau saya selalu pasang launcher pihak ketiga. Kita akan lihat bloatware. Apa aja bloatware yang ada di sini? Bloatware-nya ternyata banyak banget bloatware. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini bloatware banyak, dan etalase F, Face Unlock, High Translate, Indonesia AI, ini banyak banget bloatware yang kita akan coba apakah bisa dihapus. Ya, ternyata bisa. Tuh, bisa dihapus. Jadi yang sekiranya nggak perlu dihapus aja, atau di disable. Ya, kalau disable dia otomatis hilang dari home screen dan dari drawer. Jadi dihapus aja yang kira-kiranya nggak perlu. Dan yang buat penasaran, hasil AnTuTu benchmark MediaTek Helio G85, RAM 4GB, storage 64GB. Hasilnya di 214.000 poin. Ini hasil yang kurang lebih sama Realme Narzo 30A, dan angka ini sedikit lebih kecil benchmarknya karena dia ada varian yang lebih tinggi yang storage-nya 128GB. Di sini layarnya 6,8 inch ya, HD plus. Jadi layarnya gimana ya, ini layarnya teman-teman bisa lihat di sini. Memang harus saya akuin layarnya tidak seterang punyanya Realme Narzo 30A ya. Ini udah mentok nih, ini layarnya udah mentok, masih tetap enak dilihat, tapi kalau brightness peaknya saya rasa lebih terang Realme Narzo 30A karena dia sampai 570 nits, sementara ini paling sekitar di 300 sampai 400an nits. Ya, jadi kurang lebih kayak gini aja, dan ya bezel bawahnya juga masih cukup tebal kayak smartphone entry level di bawah 2 jutaan pada umumnya. Dan terakhir yang menarik kan tadi dapat hardcase ya. Ini hardcase yang menurut saya sih jarang entry level yang pakai hardcase. Jadi hardcase-nya termasuk cukup oke. Meskipun pinggiran kiri kanannya itu nggak tertutup ya, jadi nggak tercover. Cuman memang lebih apa ya, tampil beda aja sih dibandingkan softcase bawaan smartphone lain. Oke, sekian dulu aja unboxing dari Infinix Hot 10s. Nanti kita akan lanjut lagi di video-video berikutnya yang kita akan bikinin video review, mungkin ada versus, mungkin juga kita bikinin gaming test dari smartphone ini. Ya, menurut saya sih ini cukup menarik dengan harga 1,7 juta. Untuk basic varian kita bisa dapetin ya, desainnya memang masih cukup fresh buat harga di bawah 2 juta, dan ini memang performanya yang lebih dijual. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Teknoza ID. Sampai ketemu di video-video lainnya. Stay pian, pamit.